Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami mahasiswa dari Universitas PGRI Silapari Lubuk Linggau. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah Pendidikan Luar Biasa dengan dosen pengampu Ibu Cahyo Dwi Andita Magister Pendidikan. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari 6 anggota dan masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. So, langsung saja, inilah dia video presentasi dari kami. Baik, saya Fala Rizky Larasati akan membantu video presentasi ini. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, izinkan kami perkenalan terlebih dahulu. Soldier boy, I been it. Why me crack it? Why me roll? Why me crack that soldier boy? That Superman. That why me crack that soldier? 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 That why soldier boy? I crack that soldier boy? That Superman. That why me crack that soldier? 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 That why soldier boy? Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang klasifikasi kelainan pada anak, di antaranya penglihatan, pendengaran dan bicara, serta fisik dan motorik. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang klasifikasi kelainan penglihatan pada anak. Tunanetra berasal dari kata tuna dan netra yang masing-masing berarti rusak atau tidak memiliki mata atau penglihatan. Jadi tunanetra berarti rusak penglihatan. Klasifikasi anak tunanetra sebagai berikut. Yang pertama itu didasarkan pada usia, di mana anak tunanetra prasekolah adalah anak tunanetra yang berusia kurang dari 5 tahun, anak tunanetra usia sekolah, dan yang berusia 6 sampai 18 tahun, dan yang terakhir itu anak tunanetra yang berusia 15 tahun atau lebih dan sudah tidak mengikuti pendidikan formal. Yang kedua itu didasarkan pada saat terjadi ketunanetraan, di mana pada saat prenatal atau sebelum berusia 4 tahun, ya usia 4 tahun sampai 6 tahun, pada usia antara 7 sampai dengan usia dewasa awal. Dan yang ketiga yaitu didasarkan pada tingkat ketunanetraan. Yang pertama itu tunanetra golongan buta dan 2 tunanetra golongan kurang lihat. Materi selanjutnya mengenai klasifikasi kelainan pada pendengaran anak. Tunarungu atau kelainan pada pendengaran anak adalah anak yang kehilangan seluruh atau sebagian pendengarannya sehingga tidak atau kurang mampu berkomunikasi secara verbal, walaupun telah diberikan pertolongan dengan alat bantu dengan masih tetap memerlukan pelayanan khusus. Klasifikasi tunarungu menurut taraf ketunarunguan atas dasar ukuran audiometer dibedakan menjadi sangat ringan, sedang, berat, dan sangat berat. Kemudian berdasarkan saat terjadinya, tunarungu dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu tunarungu prabahasa dan tunarungu pasca bahasa. Kemudian klasifikasi yang terakhir itu berdasarkan etiologi atau asal-usulnya. Tunarungu menjadi 2 bagian, yaitu tunarungu eksogen dan tunarungu endogen. Klasifikasi kelainan berbicara. Tunawicara apabila seseorang mengalami kelainan baik pengucapan atau artikulasi bahasa maupun suaranya dari bicara normal sehingga menimbulkan kesulitan dalam berkomunikasi lisan di lingkungan. Klasifikasi kelainan berbicara yaitu 1 dystria, 2 apraksia, 3 fragile syndrome, 4 gagap. Klasifikasi kelainan pada fisik dan motorik. Kelainan fisik dan motorik merupakan istilah lain dari tunadaksa. Istilah tunadaksa berasal dari kata tuna yang berarti rugi atau kurang dan daksa yang berarti tubuh. Tunadaksa adalah anak yang memiliki anggota tubuh tidak sempurna. Kelainan pada gangguan fisik dan motorik dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu kelainan pada sistem cerebral atau cerebral system, kelainan pada sistem otot dan rangka atau musculoskeletal system. Selanjutnya ada kelainan pada sistem cerebral. Yang pertama itu ada cerebral system, artinya suatu cacat yang disebabkan
oleh adanya gangguan yang terdapat di dalam otak, dan cacatnya ini bersifat kekakuan pada anggota geraknya. Di sini ada klasifikasinya terbagi menjadi 6. Yang pertama ada spastik, artinya mengalami gangguan kekakuan otak atau ketegangan otot. Yang kedua itu ada asteroid. Di sini salah satu jenis CP dengan ciri-ciri yang menonjol gerak-gerakannya tidak terkontrol, mulai dari tangan, kaki, maupun otot wajah. Dan kemudian yang ketiga ada atasia, dengan ditandai adanya gerakan-gerakan yang tidak terkoordinasi dan kehilangan keseimbangan. Kemudian yang keempat itu ada rigid. Di sini ditandai dengan adanya otot yang sangat kaku. Demikian juga dengan gerakannya. Kemudian yang kelima itu ada tremor. Ini ditandai dengan adanya gerakan-gerakan kecil yang tanpa kita sadari dan hampir mirip dengan getaran. Kemudian yang keenam itu ada jenis campuran. Dengan artinya anak yang memiliki beberapa kelainan, misalnya dari jenis spastik, jenis astetoid, jenis tremor, dan sebagainya. Yang kedua ada kelainan sistem otot dan rangka. Yang dimaksudkan dengan kelainan sistem otot dan rangka ialah bagian-bagian atau jaringan-jaringan yang membentuk gugusan sistem otot sehingga terjadinya koordinasi yang normal dan fungsional dalam menjalankan tugasnya. Adapun penyebab kelainan sistem otot dan rangka itu bervariasi. Yang pertama ada karena penyakit, bawaan, karena kelainan perkembangan, dan kecelakaan. Adapun jenis-jenis kelainan pada sistem otot yang menyerang kos anterior atau serabut saraf penggerak kesusun tulang belakang. Akibat penyakit polimielitis adalah sistem kerja syaraf penggerak kesusun tulang belakang dan otot menjadi terganggu sehingga terjadinya kelumpuhan atau pengecilan otot anggota gerak tubuh. Yang kedua ada muskuldystrofi. Muskuldystrofi merupakan salah satu penyakit yang menyerang otot. Maksudnya otot tidak dapat berkembang, tapi bukan berarti otot-otot tidak dapat berkembang, tapi lebih kepada fungsi-fungsi otot yang tidak dapat berkembang dikarenakan terjadinya kelumpuhan. Yang ketiga ada spinal bifida. Spinal bifida adalah jenis kelainan yang terjadi pada tulang belakang atau spinal cord yang ditandai dengan adanya terbukanya 1 atau 3 ruas tulang belakang yang disebabkan oleh tidak tertutupnya tulang belakang yang terjadi selama proses perkembangan. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah setia menonton video ini. Saya mengucapkan terima kasih dan juga kelompok saya mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang telah menonton video ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.